Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari sub kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Ihsan Sanusi, kemudian Toguara Arimatiar Sihotang, Desi Setiarini, Isnan Mulia Akbar, dan Muhammad Kisti Nurholis. Kami di sini akan memaparkan tentang contoh analisis kasus, best practice, dan bad practice. Yang pertama tentang analisis kasus best practice. Yang kelompok kami angkat yaitu tentang inovasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang, yaitu dengan membuat sistem informasi percepatan pencarian warga. Dan yang kedua tentang analisis kasus bad practice. Yang kelompok kami angkat yaitu tentang mafia tanah yang melibatkan oknum BPN. Langsung saja kita lihat video best practice tentang inovasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang dan juga tanggapan dari anggota kelompok kami. Aplikasi SiCecak merupakan aplikasi sistem informasi berbasis website yang mendatakan informasi buku tanah berupa tata letak buku tanah dan status pinjaman buku tanah. SiCecak merupakan singkatan dari Sistem Informasi Percepatan Pencarian Warga. Inovasi SiCecak dilatar belakangi oleh banyaknya kasus hilangnya warga, buku tanah, dan surat ukur pada saat diperlukan, seperti dalam rangka pemenuhan alat bukti di pengadilan atau menjadi bahan keterangan penyidik ataupun pada saat pencatatan dalam kegiatan pelayanan pemeliharaan data. Bahkan terdapat kasus penggandaan sertifikat dengan data palsu atau tidak benar dengan menggunakan belangko sertifikat rusak atau tidak terpakai. Salah satu penyebabnya adalah karena sistem peminjaman dan pengendalian uang warga, buku tanah, dan surat ukur belum tertata dengan baik. Keunggulan aplikasi SiCecak adalah aplikasi ini menjadi sistem informasi buku tanah atau surat ukur, penggunaan QR Code untuk peminjaman, laporan peminjaman dibuat secara otomatis oleh sistem, dan dapat melacak track record peminjaman buku tanah dan surat ukur. Dalam tahap login, operator menginput username dan passwordnya, maka akan diarahkan ke landing page atau dashboard aplikasi yang di dalamnya terdapat highlight informasi buku tanah serta menu-menu untuk melakukan aksi lainnya. Untuk melakukan peminjaman buku tanah, maka menu scan peminjaman perlu dipilih. Terdapat form input data yang perlu diinputkan yaitu kecamatan, nomor buku tanah, serta keperluannya. Jika data yang diinput sesuai dengan database, maka kamera akan aktif untuk memindai QR Code pegawai. Setelah di-scan, maka sistem akan menampilkan status peminjaman buku tanah dan menu pengembalian buku. Pada menu pengembalian, terlihat detail peminjaman atau track record buku tanah tersebut. Dengan adanya opsi ini, maka dengan mudah sistem melacak status terakhir suatu buku tanah dengan mudah. Di sini saya akan memberikan pandangan saya mengenai video best practice yang barusan ditampilkan dari segi Smart ASN. Menurut saya, aplikasi SiCecak atau Sistem Informasi Percepatan Pencarian Warga ini merupakan transformasi digital yang dirancang dengan memberikan kemudahan dan kecepatan, yang mana aplikasi ini dapat memudahkan penggunanya dalam pencarian warga, buku tanah maupun surat ukur. Karena telah terorganisasinya tata letak buku tanah dalam sistem aplikasi ini. Sistem aplikasi yang berbasis web ini juga menjadikan peminjaman dan pengembalian buku tanah menjadi efektif dan efisien, sehingga masalah seperti hilangnya warkah, buku tanah, dan surat ukur saat diperlukan dapat diminimalisir. Namun yang menjadi catatan yaitu agar dalam penggunaan aplikasi SiCecak ini tetap harus memperhatikan literasi digital, terutama dalam digital skill, mengingat aplikasi ini berhubungan dengan arsip, sehingga dibutuhkan pegawai yang kompeten di bidangnya. Terima kasih. Dari segi man atau orang, sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang sudah cukup mumpuni dan berkompeten, sehingga infrastruktur kantor pertanahan bisa digunakan dengan baik demi memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan fungsi ASN sebagai pelayan publik. Dari segi mesin,
Dalam menjalankan administrasi pemerintahan, kantor pertanahan Kota Kupang sudah melaksanakan transformasi digital, yakni dengan membuat sistem informasi SICECAK, sistem informasi percepatan pencarian warga. Aplikasi ini sangat memudahkan para pegawai kantor pertanahan seperti dalam rangka pemenuhan alat bukti di pengadilan dan menjadi bahan-bahan keterangan penyidik ataupun sebagai pencarian warga pada saat kegiatan pelayanan. Adapun keunggulan dari sistem aplikasi SICECAK ini adalah menjadi sistem informasi buku tanah dan surat ukur yang efisien, sudah bisa menggunakan QR Code untuk peminjaman buku tanah. Kemudian laporan peminjaman dibuat secara otomatis oleh sistem dan dapat melacak track record peminjaman buku tanah dan surat ukur. Dari semua keunggulan itu, di kantor pertanahan Kota Kupang sudah sesuai dengan nilai-nilai Smart ASN dan juga fungsi pelayanan publik ASN sudah baik dan benar demi memaksimalkan potensi kantor pertanahan dan kinerja pelayanan Kementerian ATR BPN menuju pelayanan berkelas dunia. Ya, itu tadi video tentang best practice dan juga tanggapan yang sudah diberikan oleh Saudara Toguara Arimatyar Sihotang dan juga Isnan Mulia Akbar. Selanjutnya kita beralih ke video tentang bad practice tentang mafia tanah yang melibatkan oknum BPN dan juga tanggapan dari anggota kelompok kami. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mencatat ada 125 pegawainya yang terlibat kasus mafia tanah sejak tahun 2016. Ratusan pegawai tersebut telah diberikan sanksi berupa sanksi administrasi, mutasi jabatan, pemecatan hingga dilaporkan ke polisi. Staf khusus Menteri ATR BPN, Teku Taufikul Hadi mengatakan modus yang paling banyak dilakukan adalah pemalsuan sertifikat tanah. Untuk memberantas kasus mafia tanah, Kementerian ATR BPN telah membentuk Satgas bekerja sama dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Yudisial untuk menyelesaikan sengketa. Sebelumnya Komisi Yudisial mengungkapkan sepanjang tahun 2021 ada 87 laporan masyarakat terkait kasus mafia tanah. Sekarang ini 125 petugas pejabat di BPN itu telah diberhentikan. Kenapa, Pak? Karena dia dianggap membantu mafia. Pendapat saya dari segi Smart ASN, kriteria Smart ASN memiliki integritas, jiwa nasionalisme, dan profesionalisme. Dari video tersebut jelas bahwa tindakan pegawai ASN yang terlibat mafia tanah tidak mencerminkan Smart ASN yang mempunyai integritas, profesional, dan berwawasan global. Bahkan pemalsuan sertifikat semakin banyak. Dalam transformasi digital, ASN tidak hanya mengoperasikan, namun juga harus bisa bertanggung jawab atas hal-hal yang dikerjakan demi pelayanan yang prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba menanggapi video yang telah ditampilkan. Ya, mafia tanah sebagai kelompok yang terstruktur dan terorganisir melibatkan banyak aktor serta pembagian kerja yang sistematis. Ada kelompok sponsor yang berfungsi sebagai penyandang dana. Kemudian dana tersebut diupayakan untuk mempengaruhi kebijakan dan mempengaruhi instansi pemerintah di semua lapisan. Kemudian ada juga kelompok garis depan yang berfungsi sebagai aktor. Ya, kalau dilihat dari oknum-oknum yang berperan dalam mafia tanah di sini banyak melibatkan pejabat-pejabat. Sebenarnya bagaimana kemudian pejabat ini dapat terlibat dalam praktik mafia tanah? Dilihat dari kedudukan dan posisinya, pejabat ini bukanlah orang yang biasa, maksudnya yaitu orang-orang yang berkompeten serta ahli di dalam bidangnya. Sehingga setelah diterapkan atau dilakukannya nilai-nilai kompeten dalam pekerjaan ASN, maka perlu juga diterapkan nilai-nilai selanjutnya, yaitu dalam hal ini nilai manajemen ASN. Diharapkan setelah diterapkannya manajemen ASN, ASN dapat melakukan pekerjaan dan output nilai yang baik.
seperti misalnya dapat melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Selain itu juga manajemen ASN ini berfungsi untuk bagaimana caranya memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi serta integritas ASN dalam hal ini dalam lingkup Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi contoh dan tanggapan dari kelompok kami tentang analisis kasus, best practice, dan bad practice. ATR BPN melayani, profesional, dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.